Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa kafa biha minan ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majelis taklim di Masjid Jami' Babul Jannah, terutama DKM beserta jajarannya, segenap pengurus yayasan, para masyayikh, para sesepuh, tokoh-tokoh agama dan pemuka-pemuka masyarakat, orang tua kita diantaranya Bapak Haji Saifullah, Bapak Haji Rahmat, Bapak Haji Ahmad Laksono, Bapak Haji Ilyas dari Pondok Mandala, dan yang lainnya walaupun tidak saya tata namanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim dan rasa mahabbah saya. Mari sebelum kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, kita awali dengan membaca Ummul Furqan suratul Fatihah. Kita berharap semoga di bulan Rajab ini Allah berikan kita keberkahan, dicurahkan rahmat kepada kita, dimudahkan segala usaha, upaya dan urusan-urusan kita, diberikan bimbingan, taufik dan hidayah, baik untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu, juga orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, agar dapat istiqomah berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, dan ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah binniyatil futuh wal munuh war rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi, thumma ila hadrati jami'il awliya wasyuhada wassalihin wal a'immatir rasyidin wal ulama'il amilin wal mufassirin wal mustasrihin wal musannifina minal kutubi salafiyah wal mujahidina fi sabilillah, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhawatina wa akhwalina wa khalatina wa masyaikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha syai'un lillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul yang lain. Kemarin telah kita lihat wa ju'ilat ummati khairal umam, dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala umatku sebagai umat yang terbaik. Al-Imran ayat 110 Allah nyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah sendiri yang menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat
the best society of the world. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah di dunia ini lebih baik dari umat-umat bangsa-bangsa yang lain, dengan kriteria ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian melakukan amar ma'ruf, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi kebaikan bukan untuk diri kita sendiri, tapi ajak juga pada orang lain. Itu dakwah namanya. Allah berdakwah. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kamu untuk menuju kepada Darussalam. Dar artinya tempat, salam yang penuh dengan keselamatan. Maka dibimbing oleh Allah kita menuju ke sana untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Nabi Muhammad berdakwah, diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah wahai kekasihku Muhammad orang-orang yang dekat kepadamu, keluarga terutama, kerabat, sahabat, dan umat, agar mereka menuju jalan Allah Tuhanmu. Bil hikmati, dakwanya dengan penuh hikmah. Kalau kita lihat tafsir bil hikmati, yakni bil ilmi, berdakwah harus dengan ilmu. Kalau kita berdakwah tanpa ilmu, repot. Nah, kalau kita sudah memberikan pelajaran ilmu dengan arif, bijaksana, dengan akhlakul karimah, wal mau'izatil hasanah, berikan mau'izah, nasihat, pelajaran-pelajaran yang baik, ya. Dan Allah sudah nyatakan, qad ja'akum mau'izatun, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat yang baik, wa shifaa'un lima fis sudur. Mau'izah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditopang dengan Al-Qur'an yang fungsinya shifaa'un lima fis sudur. Shifa artinya penyembuh, penawar segala penyakit yang ada dalam hati. Jadi yang disehatkan oleh dakwah itu pertama jiwanya dulu. Baru nanti kalau jiwanya sehat, insya Allah fisiknya juga sehat. Ya. Kalau jiwanya sehat, rohaninya sehat, insya Allah kotoran nggak ada, penyakit nggak ada dalam hati, dalam jiwanya, otomatis melakukan apa saja dengan tenang. Kalau apa saja dilakukan dengan tenang, maka jarang atau barangkali hampir tidak pernah bertemu masalah. Tapi kalau ada masalah apapun di sini dihadapi dengan tenang. Insya Allah ya, rohani sehat, jasmani juga sehat. Kalau jasmani saja sehat, rohani nggak diperhatikan. Ada dulu memang pepatah mensana in corpore sano. Pada tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya kira pepatah ini sekarang perlu dipertimbangkan. Berapa banyak orang yang badannya sehat, jasadnya sehat, tapi jiwanya sakit. Ya hatinya sakit. Kayak dasi, turun naik mobil, berpangkat, korupsi. Nah, korupsi kan penyakit rohani, penyakit jiwa. Macam-macam penyakit rohani. Jadi Nabi Muhammad berdakwah, memberikan mau'izah, ditopang dengan shifaa'un lima fis sudur, Al-Quran yang fungsinya untuk menyembuhkan penyakit rohani. Kalau rohaninya sudah sehat, yang ada
akal sehat, perbuatan, tindakan semuanya benar, baik, ya. Jadi moral pertama, akhlak. Maka revolusi akhlak itu benar, ya. Yang direvolusi akhlaknya, karakternya. Dan saya kira jauh sebelum ada kalimat revolusi akhlak itu, W.R. Supratman sendiri sudah mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya kan, membangun jiwa itu merevolusi karakter, akhlak, moral. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi satu bangsa itu maju atau hancurnya tergantung moral. Kalau moralnya hancur, maka bangsa, negara itu bahkan akan hancur. Jadi kehancuran satu bangsa berawal dari kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Tegaknya rumah karena sendi, sendi hilang rumah binasa katanya. Tegaknya umat, tegaknya bangsa karena budi, budi hilang hancurlah bangsa. Ini dakwah. Jadi Allah berdakwah, Nabi berdakwah, dan kita pun disuruh berdakwah. Dengan cara apa? Pertama, ta'muru nabil ma'ruf. Kita berbuat baik, ajak juga orang lain berbuat baik. Itu namanya dakwah. Dan dakwah itu tidak hanya dilakukan oleh ustadz, oleh dai, oleh mubalik. Enggak. Setiap kita muslim ini dai. Kita suami nih, sholat, ajak istri kita sholat. Itu udah dakwah. Istri kita didik anak-anaknya untuk mendirikan sholat aja dulu dah. Ya, yang lain belakangan. Kalau sholatnya beres, insya Allah yang lainnya ikut beres. Nah, nanti anak-anak kita mungkin bikin pengajian di rumah. Dia bilang, Pak, kalau teman mau ikut boleh nggak? Nah, mulai dakwah pada tetangga. Jadi mulai dari yang terdekat dulu. Jadi jangan mengatakan, oh saya bukan dai. Setiap kita dai. Bahkan satu ayat yang kita kuasai, sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Nah, kalau sudah amar ma'ruf, yang kedua wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Ini rada berat dikit nih. Ya. Amar ma'ruf hampir setiap orang bisa ngajak. Ya, termasuk ada tamu di rumah kita 5:30 belum pulang. Kita bilang nanti ada pengajian di Babul Jannah, kalau mau ikut ayo ikut. Kalau memang nggak sempat ya mohon maaf, saya tinggalin dulu ke masjid, saya sholat maghrib berjamaah, ada pengajian. Kalau dia ikut berarti kita harus melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Nah, mencegah kemungkaran ini yang rada berat. Ya, yang kecil aja berat. Kan nahi munkar itu bukan ada orang ngeremong-ngeremong digerbok, bukan itu aja. Di masjid ada kotoran nih, ayam buang kotoran, atau kucing, kucing ini. Nah, kita cari di mana, kita bersihin. Itu nahi munkar itu. Mulai dari diri kita sendiri. Nah, nanti orang lain lihat, ini kok Pak Haji Tamrin bersihin kotor ayam sendiri ini. Sadadan nggak ada, di Sirojudin nggak ada masalah. Masalah turun tangan. Nah, itu nahi munkar. Dan besok-besok dijaga, jangan sampai ayam, kucing masuk sembarangan ke masjid. Itu dari yang kecil dulu. Kalau kotoran kucing, kotoran ayam dicegah, sampah dibersihin sekitar masjid. Nah, kalau sampah yang beneran udah bersih, lingkungan terjaga, sampah masyarakat juga harus dibersihin. Ya kan, kadang-kadang ayo kita jaga lingkungan biar bersih, biar sehat. Sampah yang benar tuh. Ya, tapi sampah masyarakat banyak berkeliaran. Nah, anak muda kita sekarang banyak itu
Yang kadang-kadang maghrib begini ini bukan ke masjid, bukan ke musola, mereka kumpul di pojokan sana. Ya, kuliah kagak, sekolah kagak, jadi dokter pada nyuntik. Ya, itu kan sampah masyarakat. Itu tugas kita itu mencegah. Atau yang menyalahgunakan tempat. Tahuan pos buat siskamling, dibuat main judi di situ. Nah itu nahi munkar itu. Jadi kalau kotoran ayam, kotoran kucing aja kita bersihin, apalagi kotoran masyarakat. Kemudian wa tu'minuna billah, hidupmu didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaku seorang mukmin, kita ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amar ma'ruf kita enggak jalanin, nahi munkar kita enggak tegakkan. Ngaku-ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, yang kemungkaran itu apa aja bentuknya? Falyughayyirhu biyadihi. Yang punya kekuasaan bisa dengan tangan, cegah dengan tangannya. Fa illam tastati fa biqalbi. Kalau kamu nggak sanggup dengan tangan, nah, kita dengan lidah. Fa bilisani, dengan lisan, dengan lidah. Kita nggak berani nih ngelarang, kita lapor aja. Masa di masjid ada begini. Hal-hal yang nggak pantas. Ya, atau kalau bisa kita sampaikan dengan lidah langsung, sampaikan. Ya, wa illam yastati fa biqalbi. Kalau dia nggak sanggup dengan lidah bicara, takut nanti salah paham orang, dengan hatinya aja. Maghrib. Mestinya ke masjid, mesti nongkrong di perapatan jalan. Di sini ada kebencian aja. Wa huwa ad'aful iman. Itu adalah nilai iman yang paling rendah, yang paling tipis. Jadi artinya kita mau berangkat ke masjid, ada teman kita nongkrong di perapatan jalan. Kita nggak jadi ke masjid, kita ikut nongkrong, udah nggak punya iman. Kalau kita sanggup, maghrib, mau ke masjid, nggak masjid ke rumah. Nah, itu kalau kita sanggup, kita berkuasa, sehingga orang maghrib itu nggak lagi di perempatan jalan. Kalau kita nggak berani begitu, kita lapor pada orang yang memang patut untuk melakukan itu. Kalau enggak, ya kita jangan nyampur lah paling enggak. Ya, kalau kita nyampur juga, udah nggak ada iman udah. Jadi menjadi umat terbaik itu syaratnya 3. Pertama, amar ma'ruf, nahi munkar, dasari hidup dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau dibilang amar ma'ruf nahi munkar, wah gambaran kita udah hancurkan kemaksiatan, tutup warung-warung, remang-remang, itu tingkatan yang sudah punya kekuatan. Jadi ibda binafsik, kata Nabi, mulai dari dirimu sendiri, dari kita sendiri. Kayak kemarin saya bilang, kasih contoh, maghrib kurang 10 menit TV matiin, mau kemana ya? Masjid. Anak kita nanti lama-lama ikut, kita mau ke masjid udah rapi. Itu namanya dakwah bil hal. Daripada kita masih di depan TV azan maghrib, ayo ke masjid sholat berjamaah. Bapak belum mandi, cukup di rumah namanya. Ya, jadi nggak ngasih contoh yang baik. Itu bukan amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf dulu, baru nahi munkar. Kalau dia melakukan kebaikan, dia ngajak orang kebaikan, insya Allah efektif. Apalagi kebaikannya itu didasari dari hati. Apa yang dia ucapkan keluar dari hati. Ma kharaja minal qalbi yadkhulu ilal qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk juga ke dalam hati. Jadi orang bukan tersinggung, tapi tersentuh. Orang kalau tersinggung kabur, lari. Tapi kalau tersentuh, insya Allah ikut. Ya, awalnya memang ada semacam
gap, kebencian, tapi lama-lama dia mikir benar juga itu yang dibilang. Menyentuh. Dakwah itu sifatnya menyentuh, bukan menyinggung. Karena itu diperlukan hikmah, ilmu. Karena dakwah itu harus dengan argumen, bukan dengan sentimen. Kan kadang-kadang dengan sentimen. Ya. Dakwah itu sifatnya zakli. Jadi umpamanya ada sesuatu yang kita nggak senang nih. Beri gambaran secara umum, bukan personally, bukan orangnya kita sebut, kita tunjuk. Itu nggak boleh. Dan sifatnya merangkul, bukan memukul. Waduh, pukul, bukan. Ya sifatnya ngerangkul, memperbaiki agar kita baik bersama-sama. Itu kalau sudah kita penuhi ketiga-tiganya, baru kita menjadi khairu ummah, umat terbaik. Tapi kalau enggak, jangan berharap kita menjadi umat yang terbaik. Maka ada tuh buku judulnya Limadza Tata'akharul Muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang Islam terbelakang sementara orang lain maju? Ya mungkin ini ketiga-tiga ini nggak diterapkan dalam kehidupan. Ayo amar ma'ruf, ya tibang ngasih pengumuman hari ke Ustaz Dadan tuh. Ya habis ngimamin, bapak-bapak, saudara-saudara, insya Allah nanti setelah dia maghrib ada pengajian. Nah itu kan amar ma'ruf namanya. Ya nahi munkar kalau ada di masjid ngobrol, ngerokok, kita boleh cegah. Ya, bukan nggak boleh ngerokoknya, tapi di masjid, bukan tempat ngerokok, tempat ibadah. Ngobrol, apalagi yang diobrolin tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, itu kan boleh kita cegah. Nah dasari itu dengan iman kepada Allah, bukan karena kesempatan yang keprok dia nih, bukan ya. Itu yang membuat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam punya kelebihan dibanding dengan umat-umat yang lain, karena oleh Allah umatnya dijadikan sebagai umat terbaik, karena beliau juga Rasul terbaik. 124.000 nabi, 313 rasul, pribadi mereka itu terkumpul dalam diri pribadi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau disebut sebagai uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Segala profesi, semua karir, nggak ada yang nggak bisa mencontoh Nabi. Apapun, ya. Itu ketika Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu hai manusia dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Apanya yang harus kita contoh? Semua. Sebab beliau pribadinya lengkap, komplit. Nabi kita pemimpin yang adil. Nabi kita diplomator yang bijaksana. Nabi kita jenderal perang yang gagah berani. Nabi kita tetangga yang baik dengan tetangganya. Nabi kita guru yang berpengalaman. Nabi kita juru dakwah yang ulung. Nabi kita bisnismen, seorang pedagang yang jujur. Dalam diri Nabi kita ada keberanian Nabi Musa. Dalam diri Nabi kita ada keagungan Nabi Sulaiman. Dalam diri Nabi kita ada ketampanan Nabi Yusuf. Dalam diri Nabi kita ada kesabaran Nabi Ayub. Dalam diri Nabi kita ada sifat belas kasih Nabi Isa alaihi salam. Jadi 124.000 nabi, 313 rasul, semua pribadi mereka itu terkumpul dalam diri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nggak ada alasan untuk kita tidak bisa mencontoh. Di samping itu ya beliau manusia. Ya, kalau kita manusia disuruh nyontoh manusia itu kan wajar. Yang nggak wajar kita manusia disuruh nyontoh makhluk lain, itu nggak boleh. Ya, misalnya Allah utus ke dunia ini rasulnya malaikat. Ya malaikat kan nggak bisa kita nyontoh, nggak kelihatan. Dia nggak makan, nggak minum. Nah kita makan, minum, nggak bisa nyontoh malaikat. Jin nggak bisa kita contoh, dimensi alamnya berbeda. Tapi Rasul manusia diutus oleh Allah di tengah-tengah kita manusia. Kita disuruh nyontoh, kita makan, Rasul makan. Dan bedanya
Rasulullah makannya dikit. Nah, kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, beda. Kita tidur, Rasulullah tidur. Rasul tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Bedanya begitu aja, ya. Jadi a'radul basariyah itu punya kebiasaan yang memang manusiawi. Ya. Rasulullah makan dikit ya makannya, ya. Kita makan mulu, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Beda tipis jadinya. Ya, kalau Rasulullah sholat malam, walaupun cuma 11 rakaat, tapi kan satu rakaatnya bisa 3 juz. Selesai Fatihah, sahabat Mu'adz bin Jabal ngikutin dari belakang. Al-Baqarah 286 ayat. Dia pikir habis Al-Baqarah ruku, lanjut Al-Imran. Dia pikir selesai Al-Imran selesai, lanjut An-Nisa. Baru ya, 3 juz lah kurang lebih baru ruku. Maka walaupun 11 rakaat jumlahnya, tapi hatta tawarramat qadamahu min qiyamil lail. Beliau sholat malam begitu lama sampai bengkak kakinya karena lama berdiri ketika sholat. Itu Nabi kita. Ya saya juga tahu di sini banyak yang kakinya bengkak. Ya, cuman saya yakin bukan karena lama sholat. Ya mungkin asam urat, ya, rematik. Jadi nggak jauh beda, ya beda-beda tipis. Yang jelas kita diangkat oleh Rasul sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Nah kemudian yang selanjutnya wa'utitus syafa'ata. Aku kata Rasul sudah diberikan mandat untuk memberikan syafaat pada kalian. Kalau nggak salah Jumat lalu saya udah ceritain tuh ya, ketika Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melintasi alam Anasud, alam kita manusia nih. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Itu lintasan alamnya alam Anasud namanya. Alam logika, alam fisika. Jadi tempat-tempat yang disinggahi oleh Rasul bisa kita lacak. Ya, kita nampak tilas. Rasulullah waktu perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram itu nggak langsung ke Masjidil Aqsa. Beliau singgah di Taibah yang sekarang jadi Madinah. Dari Taibah beliau ke Madian, tempat Nabi Musa melarikan diri waktu dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Waktu itu masih muda dia. Ya gara-gara ada Bani Israel yang dikejar-kejar oleh pengikutnya Fir'aun, minta tolong Musa, tolong saya Musa. Anak buahnya Fir'aun mau bunuh saya. Nabi Musa cuma ngelerai, wah mental kayak orang didorong 40 orang, langsung meninggal. Nah, ya cuma dilerai doang, belum dipukul, langsung meninggal. Akhirnya kata teman-temannya, Musa gawat nih gawat, itu Fir'aun lagi ngumpulin hulu barang buat nyari kamu, daripada urusannya jadi gawat, udah lari aja lari. Rasulullah melarikan diri, Nabi Musa melarikan diri dari Mesir ke Madian, yang kemudian ketemu sama Siti Sofurah, yang ketemu sama Nabi Syuaib. Dari Madian ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima Taurat yang sebelumnya diawali dengan 10 Commandment, 10 firman Tuhan. Dari Bukit Tursina ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Ini nampak tilas. Jadi artinya kita jangan melupakan jasa orang-orang terdahulu sebelum kita. Kendati pun mungkin derajat kita lebih tinggi. Anak muda boleh S2, S3, mungkin S4. Ya. Karena sarana pendidikan sekarang memadai. Nah, dia cuma SR, tapi dia lebih tua. Saya yakin soal pengalaman kita nggak ada apa-apanya dibanding sama dia. Nah, dari situ baru ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu kalau pakai onta sehat 3 bulan dari Mekah ke Palestina. Nanti balik 3 bulan. Jadi Mekah Palestina, Palestina Mekah, bolak-balik itu 1 semester. Ya, 1 semester perjalanan. Nah, Rasulullah cuma sekejap. Di Masjidil Aqsa beliau sudah ditunggu oleh Nabi dan Rasul yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Buat ngapain? Sholat berjamaah, Rasulullah jadi imam. Tuh.
wa taqaddamta bis salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Kan tarhim ada begitu tuh. Ya. Rasulullah memulai sholat, semua ngikutin di belakang Rasul sholat berjamaah. Semua makhluk langit ikut sholat. Wa antal imam, engkau wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, sebagai imam. Maka beliau mendapat julukan sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi, imamnya para rasul. Itu di Masjidil Aqsa. Itu alamnya Anasud. Ya. Nah kemudian naik lagi tuh. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai langit yang ketujuh, puncaknya di Sidratul Muntaha. Itu alam malakut namanya. Alamnya para malaikat, alam samawat. Udah metafisika, nggak bisa kita nampak tilas ke sana. Ya. Ale Saifullah iseng-iseng saya mau sana katanya di langit yang keempat ada Baitul Makmur, ada Ka'bah. Saya mau ke sana naik Grab. Nggak bisa dilacak. Udah alamnya alam malakut, metafisika udah. Sepandai-pandainya manusia, dia terbatas kepada alam fisika, belum tembus ke alam metafisika. Rasulullah melintasi itu. Nah, malaikat Jibril puncaknya di Sidratil Muntaha. Rasulullah terus sampai alam Jabarut, alam Lahud, alam Robbani udah, ya. Udah alam yang nggak bisa ditembus oleh makhluk, alam ketuhanan udah. Malaikat Jibril aja nyerah. Nah, Rasulullah di tempat itu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah Tuhan yang maha tinggi, segala puji hanya untuknya. Allah bilang, ya Muhammadur fa'ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa. Wahai kekasihku Muhammad, angkat kepalamu. Maka duduk. Rasulullah melakukan duduk tawarruk, duduk akhir sholat. Sambil mengucapkan penghormatan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan Rasul ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi, rahmat, kebaikan, keberkahan aku berikan kepadamu di mana saja kamu berada, dalam keadaan bagaimanapun. Tapi Nabi kita ingat sama kita umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya Allah, kebaikan, keberkahan, rahmat bukan cuma limpahkan kepada saya, tapi limpahkan juga itu kepada umatku, hamba-hambamu yang soleh. Ini pemimpin yang ketika berada di tempat yang sangat tinggi, dia ingat sama kita rakyatnya nih, umatnya. Ini jarang pemimpin kayak begini. Ya. Ketika mencapai tingkat yang tinggi, dia ingat kepada rakyatnya, jarang. Yang banyak pemimpin kita mentalnya mental genteng. Ya, genteng kan dasarnya dari tanah, diinjak-injak orang. Ya, begitu dipilih, dicetak, wow, jadi genteng tegola, genteng-genteng yang bagus, naik, paling tinggi dia. Udah di atas, lupa diri, dia berasal dari tanah. Hujan turun, tanah dikencingin. Ya, bukan dibelak, malah dikencingin. Tanah teriak-teriak, genteng, kamu sombong ya. Kamu kan tadinya dari kami, dari tanah. Tentang kamu sudah punya jabatan tinggi, berada di tempat yang mulia, kamu lupa diri, hujan turun, kamu kencingin. Udah, kami nggak terima. Nanti kalau kamu jatuh, kami nggak bakal terima kamu lagi. Makanya genteng jatuh nih, nggak bakal jadi tanah. Tiplek apa namanya? Ya, pecahan genteng kan. Tapi Rasulullah ingat kepada ayat ini, filosofi. Nah, di tempat itulah beliau menerima amanat perintah sholat yang 5 waktu. Itu perjalanan Isra Mi'raj. Yang maksud saya, di saat itu Allah katakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'to, minta apa yang kamu minta aku akan berikan. Urusan dunia apa urusan akhirat. Wasfa' tusaffa. Mulai hari ini, mulai saat ini, aku berikan mandat kepadamu untuk memberikan syafaat kepada umatmu. Rasulullah tidak mau memberikan syafaat kepada kita di dunia, tapi beliau ingin syafaatnya berlaku di akhirat nanti.
Nabi Nuh punya doa mustajabah, itu syafaat termasuk ya. Berdoa ketika umatnya Badar, ya bangor apa ya? Ya bangor itu bahasa Dul Sumbang tuh, ya. Nah aku naon, nu geulis loba nu bangor. Ya. Nah aku naon nu bagor loba nu geulis. Jadi bangor umat Nabi Nuh. Nabi Nuh enggak kuat, angkat tangan. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, kalau begini terus saya enggak kuat. Hancurin aja, hapus saja orang kafir dari permukaan bumi. Sebab nanti kalau mereka punya anak, saya khawatir anaknya kafir lagi aja. Karena itu bongkotnya babat sikat, habisin ya Allah. Ya, nabi-nabi yang lain begitu. Berdoa, doa mustajabnya dikeluarkan di dunia ini. Inna lil anbiya'i wal mursalina da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi, setiap rasul punya doa yang kalau diangkat tangan gak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah keluar di dunia ini. Nabi Musa waktu maju kena tuh, ya. Mundur Firaun udah siap menghunuskan pedang. Maju di depannya ada lautan merah luas membentang. Bagaimana nih? Teman-temannya udah bilang, udah nyerah aja Musa, kita nggak berdaya udah. Tapi secara fisik Nabi Musa dengan Firaun kalah, kepepet dia udah. Tapi kata Nabi Musa, Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Tenang, bersamaku ada Allah Tuhanku yang dia akan memberikan bimbingan kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Ya kata Allah, ketukkan tongkatmu ke lautan merah itu. Diketuk, lautan merah belah dua. Itu kan doa itu yang Nabi Musa lancarkan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Itu doa mustajabahnya Nabi Musa. Kita kalau lagi kepepet boleh baca itu ya. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji hanya untukmu. Wa ilaikal mustaka, kaulah tempat mengeluh, tempat curhat, tempat mengadu. Wa antal musta'an, kaulah sebaik-baik pemberi pertolongan. La haula wa la quwata illa billah. Ditolong oleh Allah. Lautan terbelah dua, lautan merah. Nabi Musa selamat, Firaun dengan bala tentaranya tenggelam. Jadi semua nabi, semua rasul doa mustajabnya sudah dikeluarkan di dunia ini. Nabi Muhammad ditahan. Jangan di dunia. Padahal beliau kalau mau keluarin waktu di Thaif, ya udah dijabah oleh Allah. Enggak dikeluarin doanya aja, malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, ini orang-orang Thaif, Nabi jalan dari Mekah ke Thaif. Ya emang masih kawasan Mekah juga sih. Tapi kan jaraknya cukup jauh, 60 mil. Kira-kira 90 kilo jalan kaki. Panas, gersang, tandus. Sampai di sana bukan disambut tapi disambit. Lempar pakai batu sampai berlumuran darah kakinya. Ada Zaid bin Harisah, sahabat yang setia, hancur babak belur. Ya, keduanya menghindar ke kebun anggur. Malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, saya habisin aja nih. Gimana nih? Ya. Saya angkat aja gunung Uhud yang gedean dikit, saya tibanin mereka. Bagaimana? Kata Nabi, jangan Jibril. Jangan. Mereka keterlaluan. Ya Rasul, jangan. Ma bu'istu sabbaban walala'anan, kata Rasul. Aku diutus bukan buat nyumpahin orang, bukan buat ngancurin orang. Lakin bu'istu rahmatan lil alamin. Tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Mereka keterlaluan ya Rasul. Biarin Jibril. Kalau bapak ibunya nggak mau beriman, mungkin nanti anaknya beriman. Kalau anaknya kafir lagi aja bagaimana? Cucunya Jibril. Yang sekarang mungkin ada di tulang sulbi bapaknya, mungkin lahir nanti dia dapat hidayah. Tuh, kalau Nabi mau, ya Nabi mau, malaikat Jibril turun tangan. Tapi Rasul tahan. Betapapun penderitaan yang beliau hadapi dalam kehidupan, beliau nggak keluarkan doa mustajabahnya. Itu digunakan buat minta kepada Allah nanti di akhirat menyelamatkan kita umatnya. Beliau katakan, yang bikin aku senang, yang bikin aku tenang, aku bahagia itu la arda wa wahidun min ummati dakhalan nar. Ya Allah, aku tidak rela, tidak redho kalau satu saja umatku yang kau masukkan ke dalam neraka. Nah, nanti doa mustajabahnya itu yang keluar buat kita. Padahal sudah diberikan mandat ketika perjalanan Isra Mi'raj.
Tapi Nabi kita sabar, tahan. Ya kalau model kita nggak tahan. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila nasi ammatan. Yang keberapa itu? 6 ya. Para nabi, rasul terdahulu mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu kaum saja. Ya. Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, Nabi Isa sendiri mengatakan wa il qala Isa ibnu Maryam liqaumihi ya Bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai kaumku, ya, wa il qala Isa ibnu Maryam liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jadi Nabi Isa khusus untuk kaum Bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah untukmu. Aku datang memberikan kebenaran atas Taurat yang dulu dan Injil. Ya, aku bawa nih. Dan aku berikan kabar gembira kepada kalian, setelah aku nanti akan lahir seorang Rasul namanya Ahmad. Maksudnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini buat kaum ini, Nabi ini buat kaum ini. Ada kaum Ad, kaum Samud, ada kaum yang lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan bu'ithtu ilan nasi ammatan. Adapun aku, kata Rasul, diutus untuk seluruh umat manusia di belahan dunia ini. Tapi Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira. Aku tidak utus engkau wahai kekasihku Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Tugasmu basiran, memberikan kabar gembira, wa nadhira, memberikan peringatan. Jadi itu kelebihan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan para nabi dan rasul terdahulu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.